Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatia Cahaya Ramadhani dari kelas 9A, ingin menjelaskan materi tentang Kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam di Sumatera. Kerajaan Islam di Sumatera terbagi ada 3, yaitu Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Malaka, Kerajaan Aceh Darussalam. 1. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Sumatera ialah Samudra Pasai. Kerajaan ini didirikan oleh Meurasilo yang bergelar Sultan Malik As-Soleh. Kerajaan ini berusaha menyiapkan bandar-bandar yang dapat digunakan untuk menambah bahan pembekalan pengurus perkapalan, mengumpulkan dan menyimpan barang dagangan baik yang akan dikirim ke luar negeri maupun yang disebarkan di dalam negeri. Samudra Pasai dikuasai oleh 2 dinasti, yaitu dinasti Meurasilo dan Meurasilo. Dinasti Meurasilo Samudra Pasai didirikan oleh Meurasilo. Meurasilo bergelar Maharaja Mahmud Shah 1042 sampai 1078 Masehi. Setelah wafat digantikan oleh Maharaja Mansur Shah yang berkuasa dari tahun 1078 sampai 1133 Masehi. Dinasti Meurasilo. Raja pertama dari dinasti ini bernama Meurasilo yang bergelar Sultan Malik As-Soleh 1285 sampai 1297 Masehi. 2. Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka didirikan oleh seorang pangeran dari Palembang bernama Parameswara yang lari ke Malaka ketika terjadi serangan dari Majapahit. Ia mendirikan kerajaan Malaka sekitar tahun 1400 Masehi. Kerajaan Malaka mengalami keruntuhan setelah Malaka dikuasai oleh Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque pada tahun 1511 Masehi. Dengan demikian, kekuasaan politik kerajaan Malaka hanya berlangsung kurang lebih 1 abad. 3. Kerajaan Aceh Darussalam. Munculnya kerajaan Aceh Darussalam tidak lepas dari keberadaan kerajaan Samudra Pasai. Sebagai pusat penyebaran Islam, Samudra Pasai mengilhami kerajaan Aceh Darussalam untuk berdiri tahun 1511 Masehi. Berikut beberapa raja penguasa kerajaan Aceh Darussalam. Ali Muhayyad Shah 1514 sampai 1548 Masehi. Ali Muhayyad Shah merupakan pendiri Kerajaan Aceh sekaligus raja pertama pada tahun 1515 sampai 1518 Masehi. Kerajaan Aceh berhasil menguasai daerah Pasai, Deli, dan Aru. Sultan Salahuddin. Setelah Sultan Ali Muhayyad Shah wafat, tahta kerajaan Aceh Darussalam beralih pada sang putra yang kemudian bergelar Sultan Salahuddin. Sayangnya, keadaan pemerintahan kurang mendapat perhatian sehingga selama masa pemerintahannya, Aceh Darussalam mengalami kemunduran drastis. Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar 1537 sampai 1568 Masehi. Sultan Alauddin merupakan saudara Sultan Salahuddin. Ia merebut kekuasaan karena lemahnya pemerintahan Sultan Salahuddin. Sultan Alauddin aktif menyebarkan pengaruh Islam dengan mengirim banyak ahli dakwah ke Pulau Jawa. Sultan Iskandar Muda atau Dharma Wangsa Berkasa Alamsyah 1607 sampai 1636 Masehi. Selama masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, kerajaan Aceh Darussalam kembali mengalami perkembangan pesat dan mencapai keemasan. Struktur pemerintahan kerajaan Aceh Darussalam dibentuk oleh Sultan Iskandar Muda. Pada dasarnya, struktur kekuasaan Aceh Darussalam terbagi menjadi 2 wilayah, yaitu kekuasaan oleh kaum bangsawan dan alim ulama. Sultan Iskandar Sani, pemegang tahta kerajaan Aceh selanjutnya, adalah menantu Sultan Iskandar Muda yang bergelar Sultan Iskandar Sani.
Ia naik tahta pada tahun 1636. Pemerintahan Kerajaan Aceh Darussalam dilanjutkan oleh Putri Sri Alam Permaisuri, Putri Sultan Iskandar Muda yang bergelar Sultan Tajul Alam Safiatuddin Syah 1641 sampai 1675 Masehi. Kerajaan Islam di Jawa. Kerajaan Demak berdiri setelah melemahnya Kerajaan Majapahit. Chandra Sangkala. Pada Masjid Demak tertuliskan angka tahun 1430 Saka 1481 Masehi. Sebagai tarik berdirinya Kerajaan Demak, raja pertama dari Kerajaan Demak adalah Raden Patah. Ia memerintah pada tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Raden Patah adalah putra Raja Majapahit Kartawijaya yang menikah dengan Putri Campa. Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Demak dan dianggap sebagai pewaris dan pelanjut yang resmi dari Kerajaan Demak. Kerajaan Pajang didirikan pada tahun 1546 Masehi oleh Sultan Hadiwijaya. Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1586 Masehi dengan raja pertamanya Sutawijaya yang bergelar Panembahan Senopati. Pada masa pemerintahan Panembahan Senopati, Mataram dilanda banyak pemberontakan. Kerajaan Cirebon. Pada masa kekuasaan Kerajaan Pejajaran atau Hindu sekitar abad ke-16 Masehi, Cirebon merupakan daerah kekuasaannya. Selanjutnya, Cirebon berada di bawah kekuasaan Demak. Menurut cerita di Jawa Barat, pendiri Kerajaan Cirebon adalah Sunan Gunung Jati, Wali Songo yang menyebarkan Islam di Jawa Barat. Nama Sunan Gunung Jati sering dikaitkan dengan berdirinya Jayakarta atau Jakarta yang semula bernama Sunda Kelapa. Kerajaan Banten. Semula Banten merupakan daerah kekuasaan Kerajaan Pejajaran rajanya, mengadakan hubungan dengan Portugis di Malaka untuk membendung meluasnya kekuasaan Demak. Oleh karena itu, Sultan Trenggana dari Demak mengutus Fathahillah untuk merebut Banten. Usaha itu berhasil secara gemilang. Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon jatuh ke tangan Fathahillah. Sejak saat itu, agama Islam berkembang cepat di Jawa Barat. Banten segera tumbuh menjadi pelabuhan penting di Selat Sunda setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis 1511. Kerajaan Islam di Sulawesi. Kerajaan Gotalo Makassar. Pada awalnya, Kerajaan Makassar merupakan dua kerajaan kembar, yaitu Gowo Talo, yang terletak di semenanjung barat daya Sulawesi Selatan. Tampil sebagai pusat perdagangan laut hubungan baik dengan Kerajaan Ternate, yang sebelumnya telah menerima Islam dari Sunan Giri. Sejak itulah Raja Ternate berusaha mengajak penguasa Gowotalo untuk memeluk Islam tetapi gagal. Pada waktu Datuk Ribandang datang ke Kerajaan Goa Talo, agama Islam mulai diterima dengan baik. Buktinya, Raja Goa yang bernama Karaeng Tonigalo memeluk Islam dan memakai gelar Sultan Alauddin Awalul Islam 1605 sampai 1638 Masehi. Kerajaan Islam di Maluku. Kerajaan Ternate dan Tidore. Masuknya Islam ke Maluku erat kaitannya dengan kegiatan perdagangan pada abad ke-15. Para pedagang dan ulama dari Malaka dan Jawa menyebarkan Islam ke sana. Di antara para pedagang yang menjadi guru dakwah adalah para santri Sunan Giri dari Gresik, Jawa Timur. Setelah Islam diterima oleh masyarakat Maluku, muncul 4 kerajaan Islam di Maluku yang disebut Maluku Kieraha atau Maluku Empat Raja, yaitu Kesultanan Ternate yang dipimpin Sultan Zainal Abidin 1486 sampai 1500, Kesultanan Tidore yang dipimpin oleh Sultan Mansur, Kesultanan Jailolo yang dipimpin oleh Sultan Sarajati, dan Kesultanan Bacaan yang dipimpin oleh Sultan Khaicil. Buka. Pada kesultanan berkuasa, masyarakat muslim di Maluku sudah menyebar sampai ke Anda itu Harus Mayan dan Halmahera. Sekian dari penjelasan materi tentang kerajaan Islam di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.